Beri salam. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Josia ke depan. Siap, semuanya berdiri ya. Kita berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapak dan Ibu. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di ruangan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Josia. Ya, Ibu Aksen. Albert Christian. Alexandra Karina, Richard Malvin, Rui, Sachi, Shelby, William, Yovan. Teman hari ini Ibu ingin mereview dulu. Kemarin hari Senin ya sudah ada 2 kelompok yang maju untuk presentasi. Ya. Kemarin Senin kita membahas mengenai pelestarian lingkungan. Nah, siapa yang bisa menyampaikan? Ya. Kemarin hari Senin kita belajar pelestarian lingkungan mengenai definisi dan jenis-jenisnya. Yo. Ya, Hafer. Pelestarian lingkungan adalah upaya menjaga lingkungan agar tetap asli, bersih, dan juga tetap lestari. Oke. Upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap asri, nyaman, dan bersih. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Sebentar, tadi maaf. Oke, Karina. Pelestarian lingkungan itu dibagi menjadi 2, yaitu in situ dan ex situ. In situ itu di pelestarian yang dilakukan di dalam habitat asli, sementara kalau ex situ itu dilakukan di luar habitat asli, contohnya adalah Oke, ada 2 jenis pelestarian. Ya, ada pelestarian in situ yang artinya dilakukan di mana? Di dalam habitat aslinya. Contoh adalah komodo. Ya, dilestarikan di pulau mana? Taman Nasional Komodo. Ya, gitu. Yang kedua, ada pelestarian ex situ. Di mana artinya apa tadi? Pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya tadi apa? Kebun binatang, seperti itu. X itu dulu, yang X itu apa? Selain kebun binatang, penangkaran, kemudian ada lagi. Kalau kalian ke Ancol itu apa? Sibolong. Ya, itu. Kalau kalian ke Puncak, di Puncak ada apa itu? Kebun raya, selain itu taman safari. Ya, itu adalah pelestarian ex situ. Pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Apa manfaat dari belajar pelestarian lingkungan? Ya, Arya. Untuk menjaga ekosistem yang mau hidup yang ada di sini agar tidak terjadi kepunahan. Oke, yang pertama, menjaga flora fauna yang ada di ekosistem agar tidak terjadi kepunahan. Ada lagi? Agar kita dapat melestarikan lingkungan dan juga menjaga flora dan fauna yang ada di dalamnya. Oke, melestarikan lingkungan, ya, agar apa? Lingkungannya tetap asri, ya kan? Serta bersih, nyaman untuk ditinggali, ya. Apa satu lagi? 6. Nah, oke. Satu lagi yang belum tersebut manfaatnya. Ya. Agar generasi mendatang masih bisa melihat flora dan fauna. Betul. Nah, agar generasi yang akan datang masih bisa untuk menikmati sumber daya yang ada sekarang saat ini. Ya, kalau sekarang kalian lihat gajah, 5 tahun
ke depan atau 10 tahun ke depan, bahkan 30 tahun ke depan masih bisa lihat gajah. Gitu, ya. Absen berapa tadi, Nak? 1. Oke. Nah, ini adalah manfaat-manfaat kita belajar pelestarian lingkungan. Sudah ada 3 manfaatnya, ya, mengenai pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai upaya. Nah, oke. Ibu tayangkan PowerPoint-nya dulu. Nah. Oke, ini materi kita selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari mengenai upaya-upaya dalam pelestarian lingkungan. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Ya, kok kita harus mempelajari upaya-upaya dalam pelestarian lingkungan? Ya, tujuannya adalah nanti kalian dapat mengemukakan upaya pelestarian lingkungan melalui pelaku. Ya, kemarin Ibu sudah sampaikan ya, pertemuan kemarinnya lagi, kalau Ibu nggak salah ya, kalian sudah bisa atau sudah harus merancang ya lirik lagu mengenai upaya pelestarian lingkungan yang menarik dan kreatif. Boleh menggunakan gerakan, kemudian juga boleh menggunakan alat musik pendukung ya, bisa gitar, bisa gendang, bisa kencrung, sebagainya yang kalian punya ya. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Ibu akan ada 1 buah video ya. Ini juga salah satu upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh seorang bapak gitu ya, sudah dilakukan dari tahun 90-an sampai saat ini ya. Nah, saksikan dulu videonya. Menjadi nuansa yang kini menaungi desa jauh dan asri. Menjadi nuansa yang kini menaungi desa Denang Wonogiri, Jawa Tengah. Padahal dulunya kawasan ini gersang, rusak karena penebangan liar dan kebakaran lahan. Kelestarian bukit ini tak lepas dari perjuangan Sadiman, pria 64 tahun warga asli desa ini. Berawal dari keprihatinan serta tekad kuat menghentikan banjir dan kekeringan yang kerap terjadi sebagai dampak rusaknya lingkungan, sejak tahun 1996 Sadiman atau Mbah Yunan tak henti menanam. Dimulai dari sekitar rumah hingga seluruh bukit, kemudian berselimut bibit. Sebagai misalnya tanaman beringin, lainnya bermacam pohon kayu dan buah-buahan. Hingga kini bibit sudah berubah menjadi pohon biadab, Badiman masih terus menanam. Semua dilakukan sendiri, menyusuri hutan untuk rutin merawat dan menyiram setiap hari. Hingga biaya perawatan dan bibit, seluruhnya berasal dari simpanannya pribadi, diwariskan lingkungan lestari. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Dari video yang sudah kalian saksikan, video tadi bercerita tentang apa, kemudian apa yang dilakukan, mengapa kok melakukan hal seperti itu, alasannya apa. Ya, maka Video tadi penggambaran tentang Sadiman itu warga desa Wonogiri itu menanam pohon sejak 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang sudah menanam kurang lebih 40 pohon, dan tentunya itu sangat menginspirasi semua buat menjauhkan bumi ini. oke, baik ya. Itu dari Marvel. Ada yang lain yang ingin mengemukakan pendapatnya? Ada nggak? Masa hanya Marvel? Ini nanti akan berkaitan dengan apa yang akan kalian lakukan selanjutnya. Gusti. Dia sangat keras karena dari awal bibit menggersang bukan merupakan dia secara sepenuh hatinya seterusnya menanam semua kembali dengan usaha sendirinya, dan dia sangat rela berkorban. Dia sendiri pun menggunakan tabungan pribadi sendirinya yang awalnya dia dikenal oleh masyarakat sekitar
sepelekan itu memang bisa sendiri ini ternyata dengan hasil nyata bukti dari Pak Sandiman ini dia berhasil menanam lebih dari 4.000 dan masyarakat sekitar akhirnya membantu sampai sekarang. Ya. Tadi menggunakan tabungan dia sendiri untuk menanam kembali di lahan yang bersangkutan. Habis itu dia juga kalau begininya sudah tua construction kondisinya itu kondisinya tidak seperti yang sudah dia masih tetap semangat untuk menanam pohon. Dan kita sebagai generasi muda tuh dapat memperkuat ya sebagai contoh kita bisa menanam pohon di sekitar kita karena kalau pelestarian lingkungan itu bisa dimulai Baik, ya. Oke, sudah ada beberapa jawaban dari temanmu, ya. Pak Sandiman mencoba berupaya untuk melestarikan lingkungan dari hal yang kecil, ya. Dari menanam satu pohon di depan rumahnya dia, ya. Kemudian merembet kemana-mana, bahkan satu bukit itu sudah dia tanam. Total adalah 4.000 pohon yang sudah dia tanam. Nah, berarti untuk mengupayakan pelestarian lingkungan, ya, kita juga bisa mulai dari hal yang kecil. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu contoh yang kecil tetapi berarti, ya. Kemudian yang kedua nanti yang akan kalian lakukan, ya, kalian bisa membuat poster, ya kan, membuat lagu. Untuk apa? Untuk mengkampanyekan, ya, mengenai pelestarian lingkungan. Itu, ya, yang bisa kita ambil hari ini. Ada beberapa upaya dari pelestarian lingkungan, ya. Nah, ini salah satunya ini adalah pelestarian in situ. Ya, tadi sudah disampaikan oleh temanku di awal, ya. Pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Nah, ini Ibu memberikan satu buah contoh yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Ya, ini khusus untuk melestarikan orang hutan. Lokasinya ada di Kalimantan Tengah. Ya, itu. Kemudian upaya yang lain, ya, yaitu adalah pelestarian ex situ. Nah, tadi juga sudah dibahas oleh temanmu. Salah satu contohnya adalah kebun binatang. Selanjutnya, nah ini tadi temanmu menyampaikan kita harus menghemat energi sumber daya, ya. Agar apa? Agar tidak merusak ekosistem. Berhenti untuk membuang sampah sembarangan. Akibat membuang sampah sembarangan, tentu saja sampai tersangkut oleh limbah plastik. Ya, itu salah satu cara untuk menghemat sumber daya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, mereboisasi hutan, ya. Di Indonesia stop untuk melakukan illegal logging dan penggundulan hutan, gitu. Karena akibatnya apa? Akibatnya apa sih kalau kita itu menggundul hutan? Apa? Habitat, flora dan fauna rusak. Selain itu, mudah longsor. Karena air itu tidak terserap dengan baik, ya, mudah longsor. Daerah-daerah yang gundul pasti akan rawan longsor, ya, itu. Kemudian yang terakhir
Ayo, di video yang pertemuan kemarin. Oke, gimana Yova? Nah itu kita memilah sampah, ya, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik bisa kita menggunakan peran dari pagot kemarin itu, ya. Sampah anorganik kita pilah lagi. Ada yang bisa didaur ulang juga. P5 kemarin sudah ada daur ulang belum? P5 sudah ada ya, daur ulang ya. Nah, kalian sudah menerapkan di P5 ya, daur ulangnya. Kalau nggak salah kostum apa ya itu? Oke, yang fashion show ya kan? Kalian juga sudah berlenggak-lenggok ya. Nah, itu bisa kalian manfaatkan. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk kegiatan inti kita ya. Hari ini kita mau ngapain sih Bu? Gitu ya. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, silakan kalian scan dulu. Di situ sudah ada petunjuk-petunjuknya. Hari ini kita mau ngapain? Nah, oke, LKPD-nya sudah dibuka belum? Sudah ya. Nah, di LKPD itu ada, yuk dengarkan dulu. Di LKPD itu ada kriteria penilaiannya, ya. Apa saja yang akan ibu nilai, ya. Ada 4 kriteria nilai. Ada apa saja? Coba yuk. Kesesuaian lirik isi ya, isi lirik dengan tema. Kemudian yang kedua, keserasian pilihan kata. Yang ketiga, durasi waktu. Yang keempat, apa yang keempat? Kesesuaian melodi dengan lirik lagu. Oke ya. Nah, silakan untuk 30 menit cukup ya? Cukup. Oke. 30 menit kalian latihan dulu, kalian matangkan dulu lirik lagunya, gerakannya gitu ya. Setelah itu kita akan tampilkan ya. Oke?
3 akan menyanyikan lagu tentang biologi. Inspirasinya dari Pogo Junior. Nama saya Dias. Absen berapa? Saya Jafir, absen 13. Saya Jessica, absen 10. Saya Naomi, absen 25. Ya, selamat menyaksikan. Mungkin inilah rasanya melihat keindahan alam, berbahagia, hati terbuka, menutup mata, telah hancur dunia jika bersama menghidupkan dunia, melestarikan lingkungan alam, untuk ciptakan yang baru, indah dan dunia. Nah, setelah ini kita masih ada sekitar 10 menit ya. Selanjutnya kita nanti akan refleksi dulu, disiapkan handphonenya masing-masing. Oke, kita akan kalian share ya refleksinya, kemudian kalian isi refleksinya. Baik, untuk selanjutnya ya, refleksi sudah selesai semua belum? Sudah ya? Oke. Untuk selanjutnya, tadi sudah Ibu sampaikan sebelum kita memulai pembelajaran ya. Hari Rabu depan untuk pembelajaran biologi yaitu adalah masuk ke P5 ya, penayangan video. Jadi dipersiapkan untuk pertemuan Ibu di hari Rabu depan P5 ya, penayangan video. Kemudian pertemuan selanjutnya yang belum tampil tadi ada 2 kelompok ya. Nah, nanti akan tampil di pertemuan 2 minggu lagi. Gitu ya. Jelas belum? Jelas. Oke. Sekarang waktunya oke, untuk materi itu supaya pelestarian ya sudah selesai ya, pembelajaran kita akhiri, bisa disiapkan dan kalian bisa kembali ke kelas. Oke, sama-sama. Barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan. Kamu Inggris sendiri pakai bahasa Inggris sendiri. Ibu, saya sudah selesai. Ini selesainya barengan. Pas banget sama-sama selesai. Ya, oke. Kita foto dulu Pak Ehan, Bu Vita. Oke. Bu Vita dulu ya.